Pemirsa, hingga hari ini Rumah Sakit Harapan Bunda masih melayani pasien yang akan melakukan vaksinasi ulang dan sudah ada reporter Cikal Mutazam dan juru kamera David Sibarani langsung dari Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur. Cikal, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah masih ramai dikunjungi oleh para pasien yang ingin melakukan vaksinasi ulang? Cikal. Masih ada beberapa orang tua korban vaksin yang mendaftar untuk vaksin ulang ke posko di Rumah Sakit Harapan Bunda ini meskipun kondisinya tidak seramai beberapa hari yang lalu karena memang sudah disebar ke beberapa rumah sakit dan juga puskesmas untuk melakukan vaksin ulang. Kami sempat menanyakan beberapa perkembangan dari pihak posko rumah sakit namun seakan-akan tidak memberikan keterangan kepada kami, seakan-akan tertutup dan berbagai perkembangan yang kami tanyakan tidak dijawab oleh para petugas di posko ini. Masih ada beberapa para orang tua di sini yang hadir dan bersama saya kita langsung saja tanya. Ada Mas Joko ya di sini? Iya. Selamat siang Mas Joko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di News on the Spot. Ini Mas Joko tadi sebelumnya sudah 1 minggu yang lalu mendaftar, kemudian datang lagi ke posko. Ini untuk apa? Sebenarnya saya ingin menanyakan kepastian dari sampai sekarang kan saya belum dihubungi ya, karena kan berdasarkan pernyataan dari Dokter Vina pertama kali adalah Pediasel masuk di rumah sakit ini di bulan Maret sampai Juni di 2016. Hanya saja pada kenyataannya anak saya vaksin di sini di bulan 7 2016 sudah memakai Pediasel. Nah itu. Dan berdasarkan informasi barusan yang saya tanyain adalah yang dihubungi adalah yang pembayarannya melalui kwitansi under table lah, kwitansi di ruangan nggak resmi. Tapi kan anak saya ini kan selalu bayar resmi. 2 anak saya di sini. Kemudian ini dipertanyakan kembali, begitu tadi saya sempat mendengar bahwa pihak dari posko sempat meragukan pelaporan Anda. Ini sebetulnya apa yang terjadi tadi? Wah, nggak tahu. Mungkin suatu pembelaan ya, karena yang mendata ini kan sekarang ini kan dari pihak rumah sakit. Mereka masih berkekeh bahwa Pediasel masuk di bulan Maret. Cuma kan saya sudah ada buktinya di sini. Coba bisa ditunjukkan, Mas? Oh, ini terlihat di sini sudah tertulis ya tanggal bulan 7 ya. Bulan 7, tanggal 31 bulan 7 2015. Dan kemudian ini kan sempat dijanjikan bahwa setelah melapor nanti akan dihubungi oleh Satgas. Ya. Sampai sekarang sudah dihubungi? Belum. Makanya saya datang sini. Bagaimana untuk kedepannya ya? Apa anak saya misalkan harus divaksin ulang, belum ada karena harus divaksin ulang dari awal kah? Karena kan imunisasi itu kan bertahap ya, per bulan dan ada jangka temponya, ada jangka waktunya sampai itu untuk vaksinnya nggak boleh kelewat tanggalnya gitu. Ini terakhir, Mas Joko, saya juga tidak ingin membuang waktu Anda lebih lama lagi. Ini bagaimana sebetulnya perasaan Anda sebagai orang tua ketika tahu bahwa vaksin yang diperuntukkan untuk anak Anda ini ternyata vaksin palsu, dan kemudian bagaimana penanganan dari rumah sakit sendiri pelayanannya? Apa harapan Anda sebetulnya? Pertama perasaan saya kecewa ya, sangat kecewa karena kan di sini kan termasuk rumah sakit, bukan rumah sakit ecek-ecek ya. Biayanya pun mahal untuk vaksin di sini. Hanya saja setelah mendengar berita bahwa ini salah satu rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu, sangat kecewa dan ya kemungkinan kepercayaan sudah hilang. Harapan kedepannya ya mudah-mudahan untuk kedepannya ini sistem yang dibangun di rumah sakit ini lebih bagus lagi untuk perubahannya, contohnya penanggulangan limbahnya, karena kan di sini sudah terbukti ya penanggulangan limbahnya itu nggak benar. Gitu. Baik, terima kasih Mas Joko, semoga harapannya tercapai dan juga keluhan-keluhannya didengar oleh rumah sakit. Terima kasih banyak. Sama-sama. Seperti itu ya Gan, hal yang disampaikan yang juga dikeluhkan oleh para orang tua yang anaknya terkena dampak dari vaksin palsu, bahwa sampai sekarang mereka belum dihubungi oleh Satgas dari Kementerian Kesehatan dan masih menunggu dan terus kembali ke Rumah Sakit Harapan Bunda itu untuk menanyakan kapan kiranya anak mereka dapat divaksin ulang. Dan di sini juga perlu diinformasikan bahwa di Rumah Sakit Harapan Bunda ini tidak hanya dalam untuk melakukan vaksin ulang, tetapi di sini hanya untuk pendaftaran. Kemudian vaksin nantinya bisa dilakukan di sejumlah rumah sakit. Salah satunya adalah di Rumah Sakit
Keramat Jati, kemudian di Rumah Sakit Polri yang berada di kawasan dan juga seluruh puskesmas yang berada di DKI Jakarta. Egan. Ya, Cika, lalu bagaimana dengan kegiatan operasional dari Rumah Sakit Harapan Bunda? Apakah masih berjalan hingga saat ini? Saat ini kegiatan dari Rumah Sakit Harapan Bunda berjalan dengan normal sebagaimana biasanya, meskipun beberapa waktu yang lalu sempat ditutup karena untuk fokus menangani atau pelayanan dari vaksin ulang ini. Namun di sini kami melihat kegiatan sudah berlangsung dengan normal. Sejak kemarin aktivitas di rumah sakit pun berjalan dengan seperti biasanya, karena memang dari posko dari rumah sakit ini sudah tertangani dengan baik.